Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah amma ba'du. Pemirsa, kita jumpa lagi di program Ikhwal Jamiyah setiap Selasa sore, dan untuk tema hari ini adalah bedah hasil Komisi Rekomendasi Konferensi Wilayah ke-18 NU Jawa Timur yang berlangsung Jumat Sabtu lalu di Universitas Hasyim Asy'ari di Tebuireng. Dan sudah hadir di studio melalui Zoom Kiai Haji Roni Sa'roni, Wakil Rois Suriah PCNU Kabupaten Nganjuk. Dan nanti insya Allah bergabung Dr. Kiai Haji Misbahul Munir MAG selaku Ketua Komisi Rekomendasi waktu Konferwil yang lalu. Mari kita sapa dan diskusi tentang rekomendasi Konferwil tersebut. Assalamualaikum Kiai Sa'roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Kiai? Alhamdulillah sehat. Kita lama tidak jumpa di darat dan dipertemukan di udara ini Kiai. Semoga berkat teknologi ini Pak. Terima kasih. Kita langsung saja Kiai Sa'roni. Waktu lalu sudah ada beberapa rekomendasi yang dihasilkan di dalam Konferensi Wilayah NU Jawa Timur. Bagi Kabupaten Nganjuk mungkin apa yang dari rekomendasi-rekomendasi ini yang perlu menjadi perhatian, baik rekomendasi internal maupun eksternal. Namun sebelumnya Kiai, kami mengucapkan selamat sukses telah terselenggaranya Konferensi NU Jawa Timur ke-18. Monggo Kiai. Terima kasih. Baik para pemirsa TV 9 yang saya hormati, host yang kami hormati, izin para kiai yang ada di seluruh Jawa Timur, saya diminta oleh TV 9 untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan komisi rekomendasi yang telah disahkan dalam Konferensi Wilayah NU ke-18 di Pondok Tebuireng, Jombang. Dalam kerangka ini, rekomendasi memang bagian yang sangat penting di dalam sebuah konferensi, karena rekomendasi inilah yang akan dijadikan pijakan oleh pengurus wilayah NU Jawa Timur untuk masa bakti yang akan datang. Oleh karena itu, rekomendasi-rekomendasi yang ada ini menjadi sesuatu yang tidak bisa tidak harus dicermati oleh segenap jajaran kabinetnya Gus Kikin yang akan datang. Itu. Baiklah, ada beberapa banyak hal yang terkait dengan rekomendasi internal itu. Ada, kalau nggak salah ini saya coba lihat 14 rekomendasi. Ada 14 rekomendasi ya untuk internal. Saya tidak akan menyoroti semuanya, tetapi saya ingin menyoroti hal-hal yang bersifat substantif ya, yang bersifat substantif dan strategi dalam rangka untuk mengembangkan NU ke depan. Saya melihat dari rekomendasi internal dari draft yang diberikan kepada kami dari panitia pada waktu itu, melihat ada hal yang sangat substantif, yaitu dalam rangka mengimplementasikan ya apa yang kita sebut dengan istilahnya IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Ya, betul. Ya, jadi pada sektor pendidikan, ada sektor kesehatan dan sektor ekonomi. Saya ingin mengawali ya untuk sektor pendidikan, di mana sektor pendidikan ini mempunyai satu nilai yang sangat tinggi dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas anak-anak kita, santri-santri kita di kemudian hari. Berangkat daripada sebuah hadis Rasulullah ya, rahimallahu man hafidha lisanahu wa arafa zamanahu wastaqama tariqatuhu. Jadi Gusti Kanjeng Nabi sudah memberikan satu guidance yang luar biasa visioner. Ya, yang pertama adalah man hafidha lisanahu. Jadi bagaimana menjaga lisan kita, menjaga gadget kita dan lain sebagainya, sehingga sekarang ini sudah terjadi ya informasi-informasi yang bersifat hoax ini menjadi sesuatu yang momok besar bagi kita. Revolusi-revolusi yang ada di berbagai belahan negara itu juga dipicu oleh adanya teknologi informasi yang berupa hoax dan lain sebagainya.
Yang kedua bahwa kita ini harus harus arafah zamanahu. Jadi zaman ini terus berubah, peradaban terus berubah. Oleh karena itu dunia pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama juga harus move on. Kalau tidak move on pasti akan tertinggal, ya itu. Kemudian yang ketiga, kita wastaqamat thariqatuhu, tetap berpegang teguh pada thariqah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Ini bagaimana nanti menjadi dasar landasan kita untuk mengembangkan sektor pendidikan. Oleh karenanya di dalam sektor pendidikan salah satunya adalah adanya rekomendasi membentuk Dewan Pendidikan NU. Iya. Ya. Nah, di dalam Dewan Pendidikan NU ini diharapkan menjadi fungsi-fungsi yang strategis dan fungsi-fungsi yang mampu untuk mendorong lembaga-lembaga pendidikan kita menjadi lebih baik. Itu. Nah, fungsinya adalah lembaga apa itu Dewan Pendidikan NU itu adalah fungsi-fungsi advokasi, fungsi-fungsi fasilitasi, dan fungsi-fungsi yang lain dalam rangka meningkatkan pendidikan di internal kita. Ngapunten Kiai, ngapunten, saya ini potong. Ya. Terkait Dewan Pendidikan ini, apakah NU memandang bahwa seluruh lembaga, misalnya ada RA, terus MI, Madrasah Diniyah, ataupun yang SLTP, SLTA, dan ini kan masih terpisah-pisah, ada yang ikut Ma'arif, ada yang ikut macam-macam. Dengan adanya Dewan Pendidikan, apakah ini akan menjadi satu payung, apa dinaungi satu lembaga, itu namanya Dewan Pendidikan, begitu Kiai? Bukan demikian. Jadi memang nanti Dewan Pendidikan ini akan berisi orang-orang yang menjadi pengurus di RMI, kemudian LPTNU, kemudian Ma'arif, kemudian yang lain-lain. Semua lembaga maupun lembaga badan otonom yang menangani pendidikan, bagaimana nanti berkumpul di situ. Sebab dengan cara inilah nanti akan terjadi konvergensi antara satu dan yang lain, yang sejauh ini masih sendiri-sendiri begitu. Jadi, artinya sinkronisasi, Kiai. Betul, ya, sinkronisasi dan kemudian mengintegralisasi terkait dengan beberapa isu-isu yang ingin ditangani. Itu. Ya. Halo. Monggo lanjut Kiai. Ya, baik. Kemudian isu rekomendasi terkait Dewan Pendidikan NU ini memang kemudian menjadi sangat penting karena apa? Kita harus benar-benar mengakselerate SDM kita. Sebab berawal dari data, kita harus bicara data, Pak Syarudi, bahwa data BPS merilis tahun 2023 itu angkatan kerja kita itu 52,41% itu adalah berpendidikan rendah, sangat rendah sekali. Kalau kita melihat data daripada World Bank, ya, Human Capital Index kita ini Indonesia peringkat 96 dari 175 negara. Buncit berarti ya. Belum lagi kalau kita melihat data daripada World Competitiveness Yearbook, ya, tahun 2020, SDM Indonesia itu peringkat 40 dari 63 negara. Kemudian ditambah satu lagi data yang ingin kami sampaikan, ya, data tentang pengukuran pendidikan di Indonesia, PISA misalnya. PISA itu kita ini pada peringkat 69 dari 72 negara yang diteliti. Sangat rendah kita ini. Kita itu kalah jauh dengan Filipina, dengan Vietnam maksud saya. Filipina itu yang sama-sama merdeka tahun 45, kemudian mereka perang kemerdekaan selama berpuluh-puluh tahun, itu sekarang pendidikannya sudah mencapai peringkat 18. Luar biasa itu. Nah, kita di Indonesia ini masih kayak jalan di tempat. Ya, artinya ya problem pendidikan ini sangat serius sekali dan perlu mendapat perhatian sehingga Dewan Pendidikan nanti menjadi salah satu badan. Apakah posisi Dewan Pendidikan ini nanti semacam banon atau kata apa, Kiai? Bukan. Hanya sebuah ini aja tempat forum ya, komunikasi internal di lingkungan NU, tidak menjadi banon, tidak menjadi apa-apa. Dalam rangka untuk menyampaikan advokasi terkait dengan isu-isu yang dialami semuanya, baik untuk misalnya TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan sebagainya. Terima kasih.
tadi soal pentingnya NU mengurus pendidikan di lingkungan NU melalui Dewan Pendidikan NU. Kalau saya tidak salah baca tadi, Kiai Sa'roni juga menyinggung soal digitalisasi. Bahwa digitalisasi tentu harus mempengaruhi akhlak. Nah, bagaimana Kiai? Monggo. Baik, di dalam rekomendasi juga menyoroti ada beberapa poin rekomendasi bahwa digitalisasi ini memang penting sekali dalam rangka untuk mengakselerasi, sekali lagi mengakselerasi kemampuan anak untuk berselancar di dalam pencarian ilmu. Itu sangat penting. Karena semua ilmu sekarang, meskipun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kitab-kitab di pondok pesantren, semuanya sudah ada PDF-nya. Kemudian kalau kita mengakses ke berbagai perpustakaan, baik nasional maupun internasional, semuanya sudah tersedia aksesnya. Tinggal bagaimana kemampuan kita untuk mendorong ya bahwa digital ini, perangkat digital ini penting, dan kemudian kemampuan daripada anak-anak untuk membaca teks Arab itu juga menjadi sangat penting. Karena apa? Hadratus Syekh sendiri dengan pendirian pondok-pondok pesantren yang dimulai dari Sunan Ampel itu sebetulnya sudah on the track di dalam era yang sekarang ini. Kenapa demikian? Imam Syafi'i saja kemudian mengintroduce bahwa pola-pola pembelajaran yang paling efektif adalah pada lingkungan pondok pesantren. Kita lihat misalnya Universitas Oxford itu basis pendidikannya ya model pesantren. Begitu juga Al Azhar itu juga demikian. Dan asrama juga asrama ada materinya. Betul. Iya. Dengan asrama itu, sehingga dengan demikian maka interaksi antara satu siswa dengan yang lain, satu santri dengan yang lain ini sangat dekat. Karena kedekatan itu menjadi sangat penting untuk kemudian secara peer-to-peer antara satu dengan lain. Kalau di dalam pesantren ada yang namanya syawir, ya itu akan menjadi lebih berkembang. Apalagi didorong dengan adanya digitalisasi di pondok pesantren. Ngapunten, ngapunten Kiai. Mudah kita luar biasa. Ngapunten Kiai, ini saya potong. Saya lebih menanyakan, kitab-kitab sudah banyak di PDF. Apakah nanti ada semacam pentahkik dari NU gitu loh, bahwa kitab ini sudah clear, ini tidak ada perubahan-perubahan atau gimana? Sebab waktu-waktu lalu banyak kitab-kitab kuning ini juga dirubah ya. Gimana ini? Betul. Nah, gerakan Turos yang dilakukan oleh para kiai ya sekarang ini menjadi sangat relevan. Karena dengan adanya gerakan Turos nanti di samping mentahkik produk-produk karya-karya besar dari ulama-ulama kita juga bisa memastikan apakah kitab X misalnya, kitab yang dikarang oleh ulama-ulama di abad pertengahan itu betul-betul itu sudah benar sesuai dengan sesuai dengan aslinya apa tidak. Ini adalah kemampuan-kemampuan yang harus didorong ke depannya. Karena selama ini gerakan Turos ini kurang mendapatkan perhatian, dari PBNU. Dan itu untuk menggerakkan itu saya kira tidak terlalu sulit ya. Baik orangnya maupun pembiayaannya. Asal mau aja itu. Berarti ke depan nanti banyak pekerjaan ini para kiai ini ya. Selain mentahkik, kemudian bisa jadi pesantrennya lebih meluas, pesantren digital juga, karena kitabnya juga sudah digital. Gimana? Betul sekali Pak. Jadi ada beberapa pikiran-pikiran di Jogja itu kita pernah diskusi dengan orang-orangnya Kiai Muafik itu juga ingin mendirikan pesantren digital yang kemudian itu bisa diakses secara internasional dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris gitu. Nah, karena apa? Kita ini kan seringkali memandang bahwa produk-produk lokal Indonesia dianggap gak pinter-pinter. Padahal luar biasa kemampuan anak-anak kita ini. Tinggal kita bagaimana NU ini memfasilitasi mereka supaya go internasional. Internasional sekarang itu sangat mudah melalui media seperti digital ini. Terima kasih Kiai. Ini tadi kelihatannya Pak Misbah sudah nyambung. Assalamualaikum Pak Misbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi sudah ada 2 poin yang kita diskusikan Pak Misbah. Poin Dewan Pendidikan NU dan kemudian digitalisasi. Saya ingin ke Pak Misbah secara umum, rekomendasi baik. Ya mungkin yang eksternal juga perlu disinggung Pak Misbah, secara umum dulu mungkin aja. Monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
para pendengar TV9 yang berbahagia. Pertama, saya bersyukur bahwa hasil Konforwil 18 telah tersosialisasi terutama di aspek rekomendasi ya. Pertama saya ingin menyampaikan begini, bahwa PWNU itu bagian dari PBNU itu yang harus dipahami betul. Artinya apa? Artinya program, rekomendasi, dan sebagainya itu harus linked, harus tegak lurus dengan PBNU. Jadi kita ini dalam rangka menjalankan tugas yang diberikan oleh PBNU. Seluruhnya, apakah itu rekomendasi, apakah program, apakah organisasi, sesuai dengan arahan. Karena tidak mungkin Jawa Timur berjalan sendiri, PB ke selatan, Jawa Timur ke utara, itu tidak mungkin. Tetapi bahwa local wisdom, muatan lokal yang ada di Jawa Timur sebagai aksesoris, sebagai pelengkap, sebagai pendorong, itu penting. Gitu. Nah, disinilah maka yang kita bicarakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan bagaimana memperkuat program PBNU di daerah, mendorong, mempercepat, dan seterusnya melalui berbagai macam media. Ini yang perlu dipahami betul siapapun pengurus NU, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa hal penting yang menurut saya menjadi perhatian kita bersama, terutama instruksi bahwa kepada kita sejarah NU harus lurus, harus diluruskan, karena hari-hari ini ada sejarah yang akan dibelokkan gitu, dan kita semua memahami bahwa NU itu lahir di Jawa Timur gitu. Jadi karena itu tidak boleh kemudian ada sejarah bahwa ini disuruh A, bahwa ini bahwa ini tidak boleh, karena sejarah yang sudah kita pahami di lingkungan kita itu sejarahnya ya seperti itu. Makanya itu harus didorong dan diperkuat apa yang diminta oleh PBNU. Ya, itu soal aspek kesejarahan. Kemudian tadi disampaikan dari aspek yang penting lagi adalah bagaimana kita meningkatkan kemampuan mendorong warga kita untuk ikut tetap berperan aktif di dalam pembangunan di berbagai sektor. Karena itu Pak Suhuri, saya ini orang yang tidak pernah khawatir ya kalau soal akidah. Akidah tidak pernah khawatir. Karena apa? Karena jumlah pesantren di Jawa Timur dan pendidikan keagamaan yang afiliasinya ke NU itu lebih dari 10.000. Nah, ilustrasi kita kalau masing-masing pondok pesantren saja menelurkan 10 orang militan kepada NU, orang yang membawa ajaran Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah itu, maka akan terkumpul sekian orang. Nah, rekomendasi yang kita bicarakan adalah yang penting bagaimana kemudian meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat agar kesejahteraan mereka semakin meningkat. Ya, itu yang penting Pak Sudi menurut saya, dan itu bagian dari rekomendasi. Jadi menurut Pak Misbah, selain pendidikan dan sebagainya tadi adalah urusan ekonomi, dan kita akan diskusikan di segmen berikutnya Pak Misbah. Baik, terima kasih. Dan tadi sudah beberapa pokok bahasan hasil atau rekomendasi dari Konforwil. Yang berikutnya ini adalah soal ekonomi, seperti tadi janji saya. Monggo Pak Misbah, ini kalau IPM, monggo ekonomi kita. Jadi rekomendasi itu ada yang internal, ada 14 ya. Yang internal itu artinya ya untuk konsumsi internal kita, baik PB, PW, PC sampai ke eksternal. Yang eksternal itu adalah untuk keluar pemerintah tentu. Yang pertama saya ingin men-stressing ya, menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Kiai Sa'roni tadi soal IT ya, soal kemampuan kita digitalisasi. Ya, digitalisasi itu. Jadi kita ada rekomendasi itu yang meminta kepada pemerintah Jawa Timur, tentu Forkopimda atau stakeholder yang berwenang untuk mengontrol sekaligus menghapus ya soal-soal yang berbau pornografi. Atau malah judi online, atau apa namanya ya, mainan anak-anak itu apa namanya? Itu game online yang merusak karakter anak. Ada game yang bersifat kekerasan.
Itu stressing kita yang penting di sini. Yang kedua adalah meminta kepada pemerintah untuk tetap menyalurkan subsidi apa namanya, energi maupun non energi. Misalnya subsidi listrik, kemudian subsidi BBM dan lain sebagainya harus tetap dipertahankan dan malah mungkin ditingkatkan. Ini bagian dari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari mana? Ya pendapatan masyarakat kan akan semakin bertambah kalau itu ditekan sedemikian rupa, ya kan? Nah, tapi harus tetap tepat sasaran. Selama ini kan kita yang kita saksikan itu masih perlu diperbaiki. Masih perlu diperbaiki soal subsidi. Ya, yang ketiga adalah terutama pemerintah Jawa Timur harus memberikan apa namanya ya perhatian ke petani. Subsidi, iya, petani baik petani secara perorangan untuk misalnya subsidi pupuk. Dan subsidi itu carut-marut itu, Pak. Ya, pupuknya ini ruwet sekali. Iya, ruwet. Jadi karena itu kemudian harus dicarikan sebuah solusi, sebuah sistem yang tidak memungkinkan untuk diselewengkan oleh siapapun. Dan itu tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah ini menurut saya harus ada pengawas yang eksternal gitu ya. Eksternal, tidak hanya dari pemerintah, tapi juga melibatkan misalnya kelompok-kelompok masyarakat, NU misalnya. Karena ngomong Jawa Timur kan masyarakatnya mayoritas NU. Enggak apa, subsidi maupun yang lain-lain bentuk uang tunai dan sebagainya. Apalagi yang ke depan ini pemerintah akan makan gratis, siang gratis. Nah itu siapa yang diberi makan siang gratis? Apa semuanya? Dan seterusnya tanpa pandang bulu misalnya. Kalau begitu berarti kalau tanpa pandang bulu ya berarti orang yang kaya juga dapatkan makan gratis. Ini perlu ditemukan solusi dan diformulasi. Saya kira hal-hal yang semacam begini. Yang terakhir Pak, ada beberapa aktivitas yang perlu kita tegakkan ya. Di filantropi Islam di dalamnya semua ada 3 kan, infak, sedekah, zakat dan wakaf. Nah, yang belum tergarap, yang belum kita sentuh di lingkungan kita itu soal wakaf. Bahwa wakaf itu bisa dipergunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Apakah itu ada wakaf tidak bergerak berupa tanah, dan itu konvensional yang kita sepakat semua. Tapi ada wakaf yang berbentuk wakaf produktif, wakaf uang maupun wakaf melalui uang. Kalau wakaf uang itu kita wakaf sampai kiamat, plafonnya tidak boleh berubah Pak. Kalau misalnya saya wakaf 1 juta ya sampai kiamat tidak. Nah, kemana uang wakaf uang itu lah? Inilah nanti nazirnya itu mewajibkan mereka untuk dikerjasama dengan LKS PWU. Artinya LKS PWU itu lembaga keuangan syariah yang penerima wakaf uang itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah dari situ kemudian misalnya akadnya mudharabah muqayyadah misalnya ya. Artinya hasilnya itu kemudian diperuntukkan kepada masyarakat. Dan Anda tahu bahwa potensi wakaf di Indonesia itu besarnya 180 triliun. Saya berangan-angan per tahun Pak. 180 triliun. Kalau saya berangan-angan ya, kalau misalnya kita NU di lingkungan kita misalnya 10% deh. Berarti kan 18 triliun. 18 triliun itu kalau kita dapat uang wakaf seperti itu, ya tiap minggu kita bangun masjid kalau masjid. Artinya kalau kita tasarrufkan hasilnya, sekali lagi hasilnya, bukan plafonnya, bukan ininya ya. Kalau bukan pokoknya. Jadi dia harus tetap sampai kiamat, tidak boleh berubah. Tapi karena itu diolah supaya produktif, maka hasilnya diberikan 18 triliun itu Pak, bukan satu yang besar. Dan seterusnya. Nah inilah yang kita inginkan di lingkungan kita. Saya membayangkan ya kalau PW kemudian ada PC ada dan itu diberikan atau terfokus ke PW. Selama ini kan belum kita bicarakan. Melalui apa? Makanya itu salah satu rekomendasi internal itu merekonstruksi. Merekonstruksi tugas Pak. Di situ kan ada Lazisnu. Sendiri ada Lazisnu badan itu wakaf Lazisnu. sendiri. Dan ada wakaf, karena uangnya harus beda-beda. Zakat itu juga harus beda. Kalau dua-dua ini Pak, uang sudah habis. Tapi kalau wakaf kan tidak boleh habis, plafonnya harus itu. Tapi kalau yang dua ini, infak sodako, hari ini dapat, sarufkan sudah selesai. Zakat juga begitu. Tapi memang sekarang zakat yang
melalui pemerintah itu kan dia olah. Ya, ya, betul. Diolah, gitu. Sebenarnya lebih banyak tidak zakat. Diolah lalu dikerjasamakan, hasilnya kemudian ditasarrufkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Kalau di lingkungan kita luar biasa. Inilah yang kita rekomendasikan kepada pemerintah. Tadi di internal seperti itu, kepada pemerintah seperti tadi. Harus benar-benar ngontrol media massa, media online dan seterusnya yang itu merusak kepada mentalitas masyarakat kita. Jadi ini Pak yang paling penting. Karena sekarang ini perceraian meningkat, kekerasan anak keluarga meningkat, kemudian akhlak kita itu juga semakin tidak karu-karuan ya. Salah satu faktornya dari itu tadi. Salah satu faktor ya, salah satu faktornya karena ini tidak terkontrol. Tidak terkontrol. Ya memang susah sih dikontrol, susah memang. Misalnya sekarang situs porno misalnya, dihapus 1000 hari ini, besok tumbuh 2000. Ini konon katanya begitu ya, karena saya tidak tahu. Tapi setidaknya ada upaya pemerintah. Ada upaya di pemerintah yang nyata gitu loh, nyata. Karena ada polis cyber itu kan ada Pak. Jadi kalau itu rusak, ya anu saja, atau penyelenggaranya dipanggil, atau kalau bisa dihapus langsung bisa dihapus. Kira-kira itu menurut saya. Oke, terima kasih Pak Mirsad. Jadi pas tadi nyambung. Jadi ada yang aspek IPM manusia, indeks manusia, pembangunan manusia, dan ada indeks minimal ekonomi warga lah. Nah, jadi ada charity, ada filantropi dan sebagainya. Nah, ini Pak Sa'roni gimana? Baik, terima kasih. Terkait dengan ekonomi, maka ada penekanan-penekanan terkait dengan kemandirian ekonomi. Nah, kemandirian ekonomi ini saya maknai ada dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan kemandirian organisasi NU, ya, dalam mengelola dan kemudian mencari ya sumber-sumber pembiayaan untuk keberlanjutan organisasi. Satu case di Nganjuk misalnya kita mempunyai, mohon maaf saya sebut Nucles misalnya, ya, Nucles misalnya untuk produk minuman itu ya. Nah, dari produk minuman ini kita kelola dengan profesional, badan hukumnya PT, setiap tahun RUPS, ya, dan sebagainya. Sekarang dari itu saja kita mampu untuk membiayai organisasi ini tanpa minta kepada siapapun. Nah, dengan demikian kita ini ngomong itu enak, jejak gitu. Ya. Jadi dividennya besar itu, Kiai. Dividennya besar itu ya. Alhamdulillah. Jadi satu bulan sudah mencapai 50.000 karton ya. Itu. Jadi dengan dikelola secara profesional oleh orang-orang yang amanah, saya kira tidak ada kesulitan sama sekali. Kita targetkan tahun depan ini 2024 ini, akhir tahun ini sudah bisa mencapai sekitar 80.000 karton per bulan. Dengan demikian nanti kemandirian di organisasi ini benar-benar mandiri. Yang kedua, kemandirian ekonomi masyarakat. Memang kita tidak bisa, kita hanya mendorong, mensupport ya, bagaimana masyarakat ini mendapatkan layanan. Misalnya layanan permodalan itu sudah sangat banyak, termasuk yang dimiliki oleh NU, yaitu lembaga-lembaga BMT misalnya. Itu sudah banyak layanan-layanan itu. Tinggal sekarang bagaimana kita mendorong apakah produk-produk masyarakat ini bisa laku di pasaran. Karena sekarang itu momentum yang luar biasa. Di Nganjuk itu pusat pembibitan itu sekarang sudah online penjualannya. Jadi betul. Setiap hari itu truk-truk yang orang belanja itu udah cukup duduk di rumah. Betul, duduk di rumah sudah semuanya sudah ini. Jualan, belanja sama bisa. Iya, jadi ini luar biasa. Jadi masyarakat sudah sangat cerdas, sangat kreatif untuk bagaimana menjual barangnya. Makanya tidak salah kalau mal-mal itu menjadi tutup. Dan ibu-ibu fatayat muslimat sudah biasa sekarang itu dengan berjualan melalui ini online itu. Itu biasa. Terima kasih Kiai. Jadi intinya ada kemandirian jamaah, ada kemandirian jamaah. Nah, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kita sudah di penghujung program, dan dari dua narasumber ini saya ingin meminta beberapa catatan penting dari hasil komisi rekomendasi. 14 rekomendasi internal, 8 rekomendasi eksternal. Saya monggo
Pak Kiai Sa'roni dulu, monggo. Terima kasih Pak Sururi. Yeah. Baik, terkait dengan rekomendasi kami melihat bahwa terkait dengan IPM ini Jawa Timur angkanya sudah 74,65, melebihi angka nasional yang bertengger di angka 74,39. Sedikitnya kecil tapi sedikitnya lebih tinggi daripada nasional. Artinya apa? Bahwa perencanaan pembangunan yang ada di Jawa Timur itu sudah on the track. Namun demikian kita masih merekomendasi banyak hal, termasuk bagaimana pencapaian ini nanti akan lebih tinggi lagi. Satu contoh misalnya terkait dengan bahwa NU ini adalah civil society terbesar di Jawa Timur, ya, civil society terbesar di Jawa Timur. Bagaimana pemerintah, Ibu Gubernur bersama dengan Mbak Beda secara khusus bicara mengenai isu-isu pembangunan dengan NU. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi stakeholder penting ini berarti nanti. Stakeholder utama, saya kira NU itu ya stakeholder utama. Sehingga dengan demikian di situ kita bedah dan kemudian alokasi kita berikan stressing, terutama yang terkait dengan pendidikan tadi itu, ya. Bagaimana gerakan terus nanti akan kita gaspol, kemudian bagaimana kita membuat ekosistem pendidikan, ya, baik yang terkait dengan pondok pesantren maupun yang tidak di pondok pesantren. Bagaimana stressingnya ini? Kemudian yang ketiga adalah kita membangun kesepahaman dengan berbagai stakeholder termasuk Polda Jawa Timur terkait dengan judi online. Betul. Judi online ini luar biasa, 300 triliun lebih, ya, sampai dengan bulan-bulan ini, bulan-bulan Juli ini. Dan itu sebagian terbesar adalah mereka yang tidak bekerja, mereka yang masih berpendidikan mulai dari SMA sampai SD, semuanya sudah terjangkiti oleh yang namanya judi online. Ini menjadi perhatian utama kita, dan yang terakhir adalah mengenai adanya PP, peraturan pemerintah yang mengatur alat kontrasepsi itu yang akan diberikan gratis dan sebagainya. Ini harus kita advokasikan secara serius oleh NU kepada Ibu Gubernur. Ya, ini serius betul, karena isunya bahwa anak-anak sekolah akan dikasih kondom itu kan salah, isu yang seperti itu. Iya, betul. Nah, ini bahaya nanti. Nah, NU saya kira nanti ada yang bagian advokasinya ini harus benar-benar bicara serius dengan pemerintah provinsi dan Forkompimda ini. Yang terakhir adalah yang terkait dengan masalah yang berhubungan dengan kemandirian daripada organisasi NU, agar supaya kita ini benar-benar ngomongnya juga enak, ya jejak, dan kita bisa bicara seluas-luasnya, tidak rikuh karena ya kamu itu bisa ngomong gitu tapi nanti biaya masih dari saya gitu. Nah, itu. Iya, nanti kalau kita sudah benar-benar mandiri organisasinya dengan mempunyai bisnis center tersendiri, maka itu akan menjadi kekuatan civil society yang luar biasa yang sangat diperhitungkan oleh pihak manapun. Saya kira itu closing statement kami. Terima kasih Kiai Sa'roni. Moga selanjutnya Pak Misbah. Baik Pak Sururi. Jadi saya kira komplit ya yang disampaikan oleh Pak Kiai Sa'roni. Saya hanya ingin menyampaikan dua hal. Pertama, la islama illa bil jamaah, wala jama'ata illa bil imarah, wala imarata illa bil ta'ah. Sebaik apapun rekomendasi, substansi apapun rekomendasi yang kita bikin, kalau itu tidak dijalankan dengan baik, maka tidak ada artinya. Artinya apa? Kita harus taat kepada organisasi, bukan kepada orang. Karena ini adalah perintah organisasi. Itu yang pertama. Jadi, ayo kita jalankan. Saya berharap kepada semua pihak, stakeholder, semua baik wilayah, cabang, sampai ke tingkat ranting, harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya aturan yang telah ditata sedemikian rupa oleh organisasi. Yang kedua, kita ini ber-NU itu kenapa sih? Kita ber-NU itu karena dawuhnya Kiai Hasyim Asy'ari Al-Maghfur lah. Beliau menyampaikan siapa yang ngewangi NU itu, maka dia akan diakui sebagai santrinya dan didoakan mati dengan husnul khotimah. Ini kan ini cita-cita semua orang Islam, Pak. Yang pertama,
Kita di Aku Santri loh Pak, di Aku Santri itu kita tidak hidup di zamannya, ruang waktunya berbeda. Itu pertama. Yang kedua, di Aku Santri itu kan ngaji berarti kan. Kita tidak pernah mondok ke Pak Hasim. Tidak pernah mondok, tidak pernah ngaji ke Pak Hasim, tapi diakui sebagai santri kan luar biasa itu. Bukan hanya itu, tapi beliau juga mendoakan kita kalau mati husnul khotimah yang menjadi bagian penting dari kehidupan kita keberagaman. Di doa nama husnul khotimah. Nah artinya apa? Kita ber-NU karena itu, bukan karena yang lain-lain. Yang kedua, mari kita jalankan dengan sesungguh-sungguh. Jadi kalau kita ber-NU ya harus kita jalankan tanpa berpikir untuk saya dapat apa. Apalagi aku golek duit atau golek keuntungan atau golek apa di NU. Saya kira itu bukan tempatnya. Saya kira itu yang paling penting menurut saya. Yang perlu kita pahami semuanya, selain kita harus taat, harus menjalankan program organisasi tegak lurus. Mulai dari tingkat ranting, MWC, PC, dan PW sampai ke Jakarta. Tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Kalau jalan sendiri-sendiri namanya bukan organisasi. Nah, jadi saya kira itu Pak. Jadi kita hanya menguatkan, kita hanya menjalankan secara sungguh-sungguh. Mari kita belajar bersama-sama dan ya pelan-pelan lah, pelan-pelan. Di era digital ini kita seperti disampaikan oleh Pak Roni, memang semua harus digital. Nanti yang pertama adalah surat menyurat, tidak ada lagi surat yang seperti sekarang kita lakukan. Tidak ada pakai kertas, nanti akan secara online. Dan ini perlu waktu untuk memahamkan ini, karena tidak semua orang kemudian familiar dengan digital, dengan apa namanya. Saya kira itu, Pak. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Terima kasih kalau ada hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih Pak Misbah maupun Pak Sa'roni. Sekali lagi kami mengucapkan selamat dan sukses Konferwil PWNU Jawa Timur ke-18 dan semoga hasil-hasilnya bisa membawa manfaat bagi jamaah maupun jamiah serta warga masyarakat di Jawa Timur. Kita akan jumpa lagi di pekan depan di program Ihwal Jamiah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.